Halo sahabat, dalam berwirausaha, umumnya akan ada nih suatu titik di mana bisnis kamu akan membutuhkan tambahan modal agar bisa tumbuh lebih besar dengan lebih cepat. Mungkin ada yang berpikir, mendingan pakai uang sendiri deh. Nabung aja dulu nggak apa-apa daripada ngutang, bikin banyak pikiran. Berpikir seperti itu tentu sah-sah aja, tapi coba deh perhatikan bisnis-bisnis besar itu. Pada punya utang loh. Kira-kira mengapa ya? Seperti pisau, hutang itu bisa berbahaya, tapi selama digunakan untuk tujuan produktif dan bertanggung jawab, hutang itu bisa jadi sangat bermanfaat. Yaitu untuk, pertama, mempercepat pertumbuhan aset dan kapasitas. Hutang atau pinjaman itu bisa menjadi alat untuk semacam membeli waktu. Contohnya begini deh. Kalau kamu nunggu tabungan cukup dulu, mungkin baru bisa punya aset mesin produksi baru, misalnya 2 tahun lagi. Tapi kalau dengan pinjaman, bisa punyanya sekarang. Yang kedua, hutang bisa mengatasi masalah arus kas terkait peluang penjualan. Misalnya nih, ada perusahaan besar yang ingin order skala besar juga. DP-nya cuma 30% misalnya. Wah, kas perusahaan nggak cukup nih untuk menalangi biaya produksi. Kalau nilai ordernya tuh ratusan juta, apakah peluang ini mau dilepas begitu saja? Apa nggak sayang? Jadi, gimana sih cara menggunakan hutang secara bertanggung jawab? Yuk kita bahas. Pertama, pastikan kamu tahu betul target yang ingin dicapai dengan mengakses hutang tersebut. Tujuan mengakses pinjaman harus untuk percepatan pertumbuhan bisnis kamu. Dalam bisnis, berikut adalah contoh alasan meminjam yang benar. Contoh alasan pertama, permintaan konsumen terus meningkat, tapi terpaksa nih menolak-nolak pesanan karena kapasitas produksinya terbatas. Contoh kedua, bertambahnya konsumen dari pihak perusahaan atau bisnis to bisnis. Pesennya sih skala besar, tapi bayarnya dengan tempo alias 15-60 hari setelah pengiriman. Contoh ketiga, adanya permintaan konsumen, reseller, atau calon mitra distributor sehingga ada peluang bagus nih untuk investasi pengembangan cabang. Lalu langkah berikutnya adalah menentukan jenis pinjaman yang sesuai. Ada banyak jenis hutang dengan skema perjanjian yang berbeda-beda. Setidaknya ada 4 jenis skema pinjaman nih yang kamu perlu ketahui. Pertama, pinjaman modal kerja yang peruntukannya untuk mendukung aktivitas operasional bisnis. Umumnya masa pinjamannya maksimal 12 bulan. Sehingga cocok untuk tujuan membeli peralatan produksi, bahan baku, dan pendukung kerja lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Untuk nilai pinjaman di bawah 50 juta, biasanya masih bisa nih tanpa agunan fisik seperti BPKP motor atau sertifikat tanah. Yang kedua adalah pinjaman pay later. Umumnya tersedia pada platform digital e-commerce. Ini cocok untuk pembelian barang pendukung operasional bisnis seperti freezer, laptop, HP, atau mesin sealer. Semakin bagus rekam jejak hasil penjualan kamu di e-commerce tersebut, semakin mudah nih kamu mendapatkan fasilitas pinjaman ini. Yang ketiga, pinjaman skema dana talangan. Bahasa kerennya invoice financing. Ini cocok untuk tujuan menjembatani arus kas. Karena pinjamnya bisa 1-3 bulan saja. Misalnya untuk dana talangan produksi atas pesanan yang dibayarnya masih 30-60 hari kemudian. Di skema ini, surat tagihan atau purchase order lah yang bisa digunakan menjadi jaminannya. Keempat, pinjaman investasi. Nah, ini pinjaman jangka menengah panjang, biasanya di atas 1 tahun. Sehingga cocok untuk mendukung tujuan ekspansi. Misalnya nih, mau ekspansi ke kota lain. Jadi perlu bangun workshop atau renovasi toko dulu, rekrut dan latih SDM dulu. Jadi baru bisa jualan setelah 6 bulan. Umumnya nominal pinjamannya juga besar dan membutuhkan agunan nih.
Berikutnya, pastikan kemampuan untuk membayar cicilan. Secara prinsip, bank dan lembaga keuangan mengukur kemampuan membayar dengan batas maksimal 30% nih dari penghasilan. Dalam dunia bisnis, penghasilan itu ya dikaitkan dengan keuntungan atau profitnya. Jika misalnya perkiraan rata-rata profit usaha adalah 10 juta per bulan, maka kemampuan mencicilnya sekitar 3 juta per bulan. Terakhir nih, hitunglah biaya pinjamannya dengan teliti. Seperti barang, sebaiknya kan kita cari dulu nih beberapa perbandingan agar bisa beli dari penjual yang membeli harga terbaik kan? Apalagi kalau nilai pinjamannya besar. Selisih tarif biaya 1-2% aja, dampak nominal jumlah uangnya bisa besar loh. Biaya pinjaman itu bukan hanya terkait biaya bunga atau margin bagi hasil kalau syariah. Karena umumnya akan ada biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, biaya provisi, biaya premi asuransi. Terkait ini, kamu perlu nih lanjutkan pembelajaran agar tahu lebih dalam tentang cara menghitung nilai kebutuhan pinjaman dan biayanya. Jadi, ayo semangat dan salam naik kelas! Sebelum memutuskan untuk mengakses pinjaman, lakukan evaluasi terkait 3 hal ini. Apa jenis pinjaman yang paling sesuai dengan tujuan bisnis kamu? Apakah ada keyakinan yang valid bahwa omset dan laba akan meningkat dengan mengakses pinjaman? Apakah kebutuhan pinjaman yang ingin diakses sesuai dengan kemampuan mencicil?